Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Saputra, jurusan program studi Tarjamah Fakultas Arab dan Menara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Nahwu. Langsung saja, saya akan mempresentasikan mengenai bab al-mu'rabat, yaitu bagian tanda kata-kata yang berinfleksi. Tanda-tanda yang dapat berinfleksi ada dua macam, yaitu yang pertama kalimat verba maupun nomina yang berinfleksi dengan vokal, dan yang kedua itu verba ataupun nomina yang berinfleksi dengan huruf. Yang pertama, kita pada bagian yang pertama, tanda infleksi dengan vokal. Ada 4 jenis. Yang pertama itu pada nomina tunggal, yang kedua itu pada jamak yang tidak beraturan, yang ketiga itu pada jamak feminin sehat, dan yang keempat itu pada verba imperfect yang akhirannya tidak bertemu dengan sesuatu. Langsung ke contoh. Pada nomina tunggal, kita kasus nominatif itu berinfleksi dengan vokal doma. Di sini kita contoh ja'a zaidun. Kemudian kasus akutatif berinfleksi dengan vokal fathah, dan kasus genetif dengan vokal kasroh. Seperti contoh nasartu zaidan dan maratu bi zaidin. Yang kedua, jenis yang kedua itu jamak yang tidak beraturan. Sama seperti yang di atas, ya, seperti yang sebelumnya. Kasus nominatif seperti contoh jamilatul aqlamu. Kasus akusatif innal aqlama jamilatun, dan kasus genetif mundur ilal aqlami. Yang kemudian pada jenis yang ketiga itu jamak feminin sehat. Seperti kasus nominatif juga sama, tanda vokalnya juga sama. Jika dia kasus nominatif dengan doma, pada kasus akusatif dengan fathah, dan pada kasus genetif dengan kasroh. Seperti contoh idzan akatumul mu'minati. Kemudian idzan akatumul mu'minatu dan mu'minati, kemudian qul lil mu'minati. Kemudian di sini pada jenis yang keempat yaitu pada kalimat verba. Modus indikatif berinfleksi menggunakan tanda vokal doma. Kemudian modus subjunktif dengan vokal fathah, dan modus jasif dengan vokal sukun. Seperti contoh an aktubu, uridu an aktuba, dan lam aktub. Dari pemaparan yang tadi ada perbedaan pada 3 hal. Yang pertama itu pada jamak feminin sehat. Kasus akusatif berinfleksi dengan vokal kasroh yang harusnya dengan fathah. Seperti yang harusnya idzan akatumul mu'minata menjadi idzan akatumul mu'minati. Kemudian yang kedua itu pada nomina yang tidak menerima vokal tanwin. Kasus genetif berinfleksi dengan vokal fathah. Seperti contoh marartu bi imrana yang harusnya marartu bi imrani. Dan yang ketiga itu pada kalimat verba, yaitu verba imperfect dalam bentuk tidak sempurna pada suku kata terakhirnya. Modus jasif berinfleksi dengan membuang suku kata terakhir. Seperti contoh lam yarmi, yang benarnya itu lam yarmi dengan membuang ya. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu tanda infleksi dengan huruf. Sama dengan halnya tanda infleksi pada vokal, ada 4 bagian. Ada 4 jenis. Yang pertama itu pada nominal dual, yang kedua itu pada jamak maskulin sehat, yang ketiga itu pada nomina yang 5, dan yang keempat pada verba yang 5. Kasus nominatif contohnya seperti hadzani waladani nasyitani. Pada kasus genetif nominal dual ini ya, raaitu waladaini. Kasus akusatif marartu bi waladaini. Kemudian pada jamak maskulin sehat seperti pada kasus nominatif contohnya haula'i mudarrisuna. Kasus akusatif innal mudarrisina najihina, dan kasus genetif lil mudarrisina fasdun. Kemudian pada nomina yang 5, kasus nominatif contohnya ja'a abuka wa akhuka. Kasus akusatif ra'aitu abaka wa akhauka, dan kasus genetif marartu bi abika wa akhika. Kemudian pada kalimat verba yang 5 seperti contoh pada modus indikatif al-waladani yang suroni. Kemudian modus subjunktif ay yang suro, dan modus jasifnya lam yang suru. Pada bagian huruf, adapun nominal yang dual yang tadi contohnya
kasus nominatif berinfleksi dengan huruf alif, kasus akusatif berinfleksi dengan huruf ta, dan yang kasus genetif berinfleksi dengan huruf ya. Kemudian pada jama maskulin sehat, kasus nominatif berinfleksi dengan wau, kasus akusatif berinfleksi dengan huruf ya, dan begitupun pada kasus genetik berinfleksi dengan huruf ya juga. Adapun nomina yang 5, kasus nominatif berinfleksi dengan huruf waw, kasus akusatif berinfleksi dengan huruf alif, dan sedangkan huruf kasus genetik berinfleksi dengan tanda huruf ya. Kemudian yang terakhir pada verba yang 5, modus indikatif berinfleksi dengan huruf nun, modus subjektif dengan membuang huruf nun, begitupun pada modus jasif berinfleksi dengan membuang huruf nun. Jadi seperti itulah apa yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena tidak ada hal yang benar-benar sempurna. Justru yang baik itu kita dapat menyelesaikannya dan kita dapat menuntaskannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.